juga bakal bisa untuk memberikan free hit yang luar biasa. Karena gini, kalau kita berbicara logika, Moraine yang gak ada escape tool-nya aja, Enix mampu memberikan positioning yang bagus serta damage yang luar biasa menuju ke arah mid game. Apalagi ada seorang Hayate yang digunakan. Dengan adanya beberapa escape tool yang dia miliki, seharusnya itu akan lebih mudah untuk melakukan repositioning. So this is it, kita akan masuk ke dalam game yang kedua antara Dewa dan juga Archangel. 1-0 keadaan sementara, Fiskaloid. Wih, langsung dibelokkan begitu saja ya, nampaknya dengan Aqua Force ya namanya. Aqua Force, keren banget. Ini kita bukan nyebut brand, bukan ya. Ini kita, emang nama skillnya kayak gitu. Gitu. Dan ternyata Asioreti kali ini skinnya udah GG banget dah pokoknya itu. Udah kayak robot-robotan ya kan yang dijualnya harganya 1 juta 2 juta. Yang kata tante gue cuma gocap harganya. Iya, paling cuma gocap kok. Oke, siap. Tapi buat kawan-kawan para challengers yuk, jangan lupa di subscribe dulu ya. Karena subscribe itu penting, nyalain juga loncengnya biar kalian gak pernah ketinggalan sama kita. Dan sekarang dari seorang AP juga masih coba untuk ya bermain agresif mengimbangi seorang Movers itu sendiri nih, Fiskaloid. Betul. Movers di sana udah kehilangan sekitaran 2 bar dan Fadel akan coba buat melakukan poking menuju ke 20 aja karena jarak range-nya yang dimiliki oleh seorang Fadel juga dengan Here's What I Think itu lumayan jauh juga walaupun emang gak sejauh Yue punya Stone Crusher gitu kan. Dan maksud gua Mountain Crusher. Dan dilihat dari bagian top lane-nya di sana Enix membuang satu Shuriken Toss yang tidak membuat impact besar menuju ke bagian Movers karena memang belum ada attack speed yang besar juga gitu kan. Dan akhirnya Asioreti melakukan follow up terlebih dahulu hanya untuk melakukan clearing wave bantuan. Resiko yang memang harus diterima pada saat kita bermain secara online. So, kita juga udah mulai masuk lagi, cepet banget Haki-Haki. Kali ini udah mulai bisa untuk masuk nge-dive ke arah belakang dengan adanya Adjustment Blades. Mungkin juga akan memberikan impact yang lebih besar lagi terhadap seorang 20 atau Enix nantinya ya. Betul. Yue kali ini bakalan coba buat diabis-abisin sih sama si Fadel ya. Positioningnya Yue bener-bener pengen diganggu banget. Dan seperti apa yang tadi gue bilang juga, mereka udah memanfaatkan Bash secara baik. Dan bahkan Dewa United saat ini, mereka langsung melakukan start menuju ke objektif yang ada di bagian bottom lane. Sedangkan Archangel lebih dahulu, mereka sudah berhasil melakukan satu Dark Slayer yang pertama. Dan ini dia, ada trading antara kedua tim dan 20 masuk menuju ke bagian dalam Bash. Dan ini jalannya lama banget. Dan Movers! Oh my god, Deadly Skyton langsung disupport dengan penggunaan satu Starry Night. Mau cabut pakai Rising Wind, tapi ternyata nggak bisa. Dewa United hilang 2 player. Dan seperti apa yang gue bilang, trap yang dilakukan Archangel harus maksimal. Kalau nggak maksimal mereka nggak menang. Dan sekarang trap yang mereka lakukan untuk early game udah bagus banget di mana 2 orang tertangkap sekaligus. Itu seorang 20 dan juga 44 AP yang coba ngebuka semak bermain agresif bahkan mengganggu untuk move dari seorang Haki-Haki. Tapi sayangnya itu gagal. Bahkan kalau kita lihat udah ada set golem juga yang bakal coba perebutkan kali ini. 44 AP bakal masuk, ditarik lagi 2 orang sekaligus. Udah ada Thunderbird yang nampaknya masih belum terlalu sakit. Enix juga masih coba melakukan satu kontes terhadap satu jungle betting kali ini. Dan kalau kita perhatikan udah waktunya berhenti terlebih dahulu. Archangel udah mulai bisa reset karena mereka udah untung cukup banyak kali ini, Fiskaloid. Betul. Cuan 2 kill tuh lumayan jauh sih menurut gue ya. Karena tadi dapetnya 20 juga. Dan 20 tuh di sana punya mobilitas yang menurut gue benar-benar terpaksa dia harus main safe. Kenapa? Karena movement speed base-nya itu kecil. Dan lu mau bikin sepatu enchantment yang sekarang dia gunain juga itu mungkin lebih ngeboost ke damage output gitu kan, bukan ke sustainability dia di bagian team fight. Kalau misalkan nanti di buff, di dash maksud gua. Dan akhirnya di sana akan ada beberapa Bloody Kiss juga yang akan diaktifkan menuju ke seorang HQ dengan punya Nakrot ya. Dan akan ada satu trapping juga. Asioreti kali ini datang untuk membuang satu Ion Blast saja terlebih dahulu. Dan Archangel mereka mencoba buat mencari potensi killnya selalu di mid terus-menerus Boy Kodok. Yes, bakal ditekan aja. Dari seorang 20 ini gak bakal dikasih nyaman untuk early game-nya sehingga masuk ke arah late game juga bakal pusing nyari repositioning terlebih terus menerus dan itu akan ngebuat Yue akhirnya gak keluar nih dari segi power spec-nya. Bahkan kalau kita lihat udah keluar dari Echo Frost-nya, kali ini bakal masuk dengan adanya satu splitter yang coba dibuka sama 44 AP. Tapi lo lihat dari seorang Mamon yang terlanjur masuk harus berhenti. Tapi Enix datang dengan punai-punai Blitz masih belum bisa mendapatkan siapapun, sedangkan ada seorang Fadel masih bisa menggocek, masih bisa muter-muter terlebih dahulu kali ini. Itu dia, muter-muter dan akan loss lah di sini. Satu outer tower milik tim Dewa United Esports dan HQ memanfaatkan fleksibilitasnya dan bahkan ada yang di bagian top lane yang mencoba untuk melakukan upaya defense terlebih dahulu dan sakit banget Aqua Force plus Rising Wind di sana di pop. 20 harus cabut cepat-cepat dan akhirnya dipunish begitu saja dan Enix kali ini masih bisa hidup karena memang di sana masih ada Phantom Step dan bahkan kunai Blitznya pun udah digunakan di awal-awal. Asep nampaknya akan ada beberapa miss mekanik di sana atau memang disengaja untuk menghentikan laju dari creep yang jalan
memasukkan ke outer turretnya. Dan Dewa United masih tetap memberikan press di attack. Dan Enix di sana hanya membuang satu Shuriken Toss aja di sana, Bay. Yes. Tapi perbedaan juga masih belum terlalu jauh untuk early game. Gue rasa objektif juga masih bisa saling bertukar aja. Archangel kali ini unggul. Satu tower, tapi perlu diingat. Satu inisiasi yang dilakukan oleh Dewa juga bisa membalikan keadaan dengan begitu mudahnya. Kali ini 20 juga harus bersama-sama. Tidak boleh berjalan sendirian. Apalagi ada seorang Enix juga yang harus diberikan perlindungan ekstra. Gue rasa dari 44 AP dikit kebingungan untuk menentukan objektif mereka. Tapi di area bawah Zero bakal ada satu inisiasi Fenomena gak kena. Tapi masih ada perlu dikit. Thunder Berca malah menuju ke arah Grim. Sayang sekali Azarity. Gagal maning Son. Aduh, ini udah puasa kill loh. Dia dari menit awal sampai sekarang masih belum dapetin potensi kill sama sekali. Maksud gue udah satu sih tadi di awal-awal ya. Tapi sayangnya dia gak dapet kill lagi. Karena memang ini akan menjadi usaha selanjutnya. Dan akan ditarik begitu saja. Starry Night akan digocek dengan penggunaan satu Mark of the Frost yang memang available. Thunderbird dibuka begitu saja. Dan Mammon gak bisa menahan damage output yang sakit banget dari tim Archangel. Ini masih di early game. Dan bahkan ada satu splitter yang dibuka. Asep gak bakalan bisa selamat nampaknya. Karena disetrum-setrum dengan penggunaan satu Darkness Falls. Tapi masih ada Rampage bisa buat disengage dari seorang Asep. Yes, 20 tadi coba menyelamatkan nyawa dari seorang Asep dengan penggunaan satu rushing win, tapi seharusnya nggak terlalu berdampak juga karena memang tadi bisa digocek. Benar-benar harus menjaga jarak, tapi udah ada objektif yang coba diamankan oleh kawan-kawan dari arah Dewa. Kenapa Fiskaloid? Iya, tadi sempat banyak banget nih yang komen-komen 20 out. Bukan dong, apa jadi gitu? Kenapa? Disupport dulu dong. Ini kan dia baru satu season bersama Dewa United gitu kan guys. Jadi masih butuh banyak sekali penyesuaian gitu. Mungkin kalau 20-nya diganti Airi baru saya setuju. Boleh ya, tapi perlu kita... tetap jubirnya jangan Asep lagi. Aduh, Asep terus gak apa-apa, saya suka Asep. Wow, tapi kalau kita lihat di sisi atas ada seorang Mammon juga yang melakukan inisiasi, tapi nampaknya satu orang 20 pun harus terpick off bersama dengan seorang Mammon kali ini. Karena memang sudah mulai terjepit posisinya, depan dan belakang tidak bisa keluar. Fiskaloid. Ini kayaknya pundaknya Enix nih bakalan dijadiin tumpuan kali ini Bayu Kodok ya. Karena memang 20 udah tumbang untuk kesekian kalinya dan gak bisa dilanjutkan kembali untuk fight yang ada di bagian top lane tadi. Karena mekanisme Archangel untuk wall skip itu banyak. 03 saat ini berada di seorang 20 dan bahkan dia udah bakal sulit banget melakukan repositioning. Mereka harus membutuhkan informasi 5-5-nya tim Archangel itu ada di mana baru Yue bisa keluar. Kalau misalkan Yue-nya tiba-tiba keluar dan informasi Archangel di sini belum lengkap dari si tim Dewa United dan akhirnya mereka bakalan hilang Yue lagi gitu. Dan itu akan terjadi seperti endless cycle menurut gue dan akan terjadi berulang-ulang kali. Dan ini dia untuk build dari seorang Enix yang nampaknya Enix akan langsung diaktifkan satu Purify di sana dan Fadel akan langsung di-commit, tapi saya ingat Thunderbird damage-nya gak bisa menumbangkan seorang Fadel di sana. Ya untung aja Enix gak tumbang karena gue rasa Dewa United sekarang udah mulai bisa nih bertumpuan terhadap seorang Enix. Kalau sampai Enix yang tumbang, gue rasa itu impact-nya bakal jauh lebih besar dibandingkan seorang 20 yang tumbang gitu kan. Dan sekarang udah ada satu Holy Dragon yang pastinya diamankan oleh kawan-kawan dari Archangel tanpa adanya kontes, tapi sudah ada satu inisiasi mengambil satu Infinite Slayer juga yang dilakukan oleh Dewa agar tidak terlalu jauh tertinggal. Tapi orang-orang sudah peduli, Aki-Aki bakal terus berfokus untuk melakukan farming, sedangkan dari seorang Movers kali ini bakal coba datang dengan penggunaan satu side-nya. Udah ada Dominion juga, tapi ternyata bukan ke arah dua arah sekaligus bergerak ke arah belakang dan udah ada satu pengincaran terhadap seorang Mammon kali ini. Bloody Kiss masih belum bisa menyelamatkan nyawa seorang Mammon. Harus kehilangan satu orang. 20 masih coba nge-spam terlebih dahulu dari arah Aquaforce, tapi masih belum bisa mendapatkan apapun Fiskaloid. Ya itu dia, namun sayangnya kali ini Archangel mereka akan bermain sedikit lebih sabar kembali karena cuan berada di mereka. Karena snowball berada di mereka. Mereka tinggal gimana caranya ngepanis si 20 aja. 20 udah berhasil mereka kalahkan, berarti mereka bisa win the game. Tapi jangan lupa, di sini mereka masih punya tumpuan utama yaitu dari seorang Enix yang seperti apa yang tadi gue bilang. Enix di sini bakalan berat pundaknya karena late game ada di dia. Dan Yue nggak bisa menjadi prioritas utama untuk dijadikan hero damage resource. Dan lu lihat itu Darkness Falls plus ada satu Flying Spear yang membuat Yue HP tinggal segitu. Dan ada satu splitter juga yang mengenai sekitar 2 player lebih. Namun Asep gak bisa selamat dan outer tower dari tim Dewa United hilang begitu saja nampaknya Boy Kodok. Squeezy nampaknya dari seorang 20, maka dari itu gak bakal bisa memberikan perlawanan juga kali ini. Dan udah ada satu inisiasi yang terus digas oleh Archangel, gak mau pakai lama. Tower tier kedua juga berhasil coba dihancurkan kali ini. Dan nampaknya Archangel sudah mulai jauh memegang kendali dengan perbandingan gold hampir menyentuh ke arah 7.000 Fiskaloid. Aduh, ini udah mulai sulit nih ya posisinya untuk tim Dewa United nampaknya. Dan dilihat dari itemnya juga Mammon
kali ini dia lebih concern untuk masuk menuju ke Aegis dulu biar dia bisa spellcast lebih mudah karena di sana ada reduction cooldown dan di bagian top lane nampaknya akan hilang begitu saja momentum mereka untuk melakukan defense menuju ke inner tower dan Archangel hari ini benar-benar bisa membuat game yang kedua maksimal berada di gripnya mereka pasti ya, Bay. Betul, dan bahkan kalau kita lihat biasanya kalau udah keadaan behind itu bakal ada yang coba melakukan split push, tapi dengan komposisi kayak gini, The United nggak bakal bisa melakukan split push. Mamon untuk maju itu bakal sulit banget untuk melakukan clearing wave, butuh text time yang cukup lama. NX juga nggak bisa ditinggal sendirian, 20 juga harus menjaga jarak. Kalaupun memang dipaksa untuk seorang Assurity-nya untuk melakukan split push, ini justru akan makin berbahaya lagi. Karena tidak adanya durability yang dimiliki sama seorang Assurity, ini bakal jadi mudah banget untuk take down. Bahkan kalau kita lihat 0-0 setiap masuk karena serang Assurity itu hampir 2 sampai setengah bar loh yang hilang. Jadi gua rasa harus jaga jarak terlebih dahulu, mencari momentum dari kawan-kawan Dewa United. Itu dia, emang agak sedikit susah ya kalau misalkan kita melihat permainan dari tim Dewa United sekarang. Dan Tulene juga kayaknya mau ngedekat susah karena lawannya Mina gitu. Dia bakalan bisa kapanpun ditangkap dengan penggunaan Dark Dominion. Dan akhirnya ada satu red buff yang masuk menuju ke bagian seorang Hayate. Ini akan menjadi invest yang baik sekali untuk tim Dewa United menuju ke bagian skirmish yang ada. Tapi sayangnya kalau misalkan Holy Dragon-nya lepas, ini bakalan enak banget tim Archangel untuk memaksa fight kembali dari tim Dewa United. Karena otomatis mereka bakalan kalah damage output. Dan bahkan untuk saat ini mereka nggak berani untuk kontes teritori dan juga kontes objektif yang ada. Epic Monster kembali lagi turun menuju ke bagian tim Archangel. Dan Dewa United harus puas dengan satu objektif di awalnya mereka kali ini, Bay. Aduh, cukup sulit pastinya untuk Dewa United. Ketertinggalan pun semakin berasa kali ini. Dan objektif yang baru didapatkan oleh Dewa United adalah satu tower tier pertama di sisi atas, dan gua rasa itu dampaknya pun nggak terlalu besar juga gitu kan, mengingat itu adalah lane yang memang dimiliki sama seorang Senko, artinya bisa dilakukan clear wave dengan cepat serta follow up juga bisa dengan cepat untuk mengambil objektif seperti ini. Infinite Slayer nampaknya menjadi pilihan untuk Archangel kembali. Wow. Infinite Slayer nampaknya akan berada di tangan mereka untuk yang kedua kali ya. Karena memang Infinite Slayer yang pertama tadi udah membantu mereka agar mendapatkan inner tower. Dan sekarang zoning yang bagus dilakukan oleh dua hero dari 0-0 dan juga Malphite. Dan akhirnya Archangel berhasil mendapatkan untuk yang kedua kali Infinite Slayer yang ada. Dan akhirnya Dewa United Esports mereka hanya menukar dengan adanya satu outer tower yang berada di bagian bottom lane. Dan Archangel kali ini masih mendapatkan gripnya dan mereka tinggal menutup gamenya aja ini. Diajak satu sekali skirmish, Dewa udah nggak bisa ngebeli serangannya tim Archangel. Ini bakal strike push aja sih, Bay, harusnya. Harusnya akan terjadi seperti itu karena emang yang terlihat adalah Archangel kali ini udah benar-benar meninggalkan Dewa cukup jauh. Bakal coba dicari lagi ributnya, bakal coba dicari lagi berantemnya. Movers kali ini menjadi garda terdepan untuk kawan-kawan dari Archangel. Tapi nampaknya ini kemungkinan besar bakal terjadi kemenangan untuk Archangel jika memang mereka nggak melakukan blunder ya, Risha? Nggak blunder, ya. Ini blunder dimanapun emang harus dihindarkan menurut gua ya. Termasuk di bagian relationship juga, Boy Kodo. Karena sekali blunder tuh, apalagi lu dapat pacar yang detail tuh udah. Aduh. Dan oke, kita bakal langsung aja melihat nampaknya masih ada tim Dewa United yang puasa kill, hanya mendapatkan satu kill aja seorang Assurity kali ini. Beberapa potensi kill mereka benar-benar di shutdown. Dan masih ada satu Infinite Slayer juga yang akan jalan masuk menuju ke bagian mid lane. Dan bagian bottom lane-nya di sana untuk tier 2 yang nggak bisa di-defense kembali. Yue masih dipertanyakan presence-nya. Dan bahkan Archangel, mereka bakalan stick di bagian mid lane. Dan nggak bakalan ada damage output yang maksimal dihasilkan oleh tim Dewa United. Karena di sana Medallion of Troy udah ada 4 hero yang bikin baik. Kecuali Lorion. Karena memang Lorion masih tahan-tahan untuk masuk menuju ke bagian dalam dari struktur timnya tim Dewa United. Dan akhirnya saat ini satu Infinite Slayer berhasil mereka tumbangkan, tapi di bagian top lane akan ada wave baru, Bay. Aduh, ini bakal jadi cukup sulit pastinya. Langsung coba dialin aja. Dark Dominion bakal coba dibuka. Harus splitter konek arah motor sekaligus. Tapi nampaknya Deslam Movers juga harus menyumbangkan nyawanya. Udah terus dari naik. Masih belum meraih siapapun. Tapi itu nantinya tertarik amarah nampaknya. Harus mundur. Harus reset. 44 AP. Harus menghilang kali ini. Tapi kalau kita lihat juga kawan-kawan dari Archangel masih belum puas. Masih berani. Masih mau lebih. Mendapatkan satu lagi tower tier 3 di arah mid lane. Ini benar-benar menjadi penyakit karena Mamon juga nggak bisa bertahan terlalu lama.
sebenarnya sudah nggak ada durability sama sekali loh. Udah nggak ada harga dirinya loh. Udah nggak ada, maksud Anda wanita nggak ada harga diri apa gimana? Maksudnya dia masuk. Ini kemarin habis Hari Perempuan Nasional. Tolong, maksudnya nggak ada harga diri sebagai hero yang memiliki durability tinggi. Oh, Mengingat Bloody Kiss-nya kan selalu nambah SP gitu kan. Tapi ini Bloody Kiss-nya keluar kok nggak berasa. Nggak gitu berasa, kan. iya ya. Jadi nggak ada lifestyle ya, Pak ya? Betul, nggak ada fashion ini ya, Paris Fashion Week-nya gitu kan, lifestyle. Yang kemarin ada pakaian ayam. Iya. Aduh aneh banget itu eventnya. Dan oke, kita bakalan langsung melihat dulu nih Archangel di mana mereka akan mendapatkan satu objektif terakhir harusnya Dark World Slayer yang ada. Karena memang saat ini mereka mendapatkan kecuanannya dan dua higher ground juga sudah hilang. Wave creep yang ada di mid dan juga di top lane akan menjadi milik tim Archangel dan mereka hanya tinggal single push saja di bagian bottom lane. Nakrot sudah dikirim ke sana dan Dewa United pun gak bakalan bisa melakukan start Epic Monster karena ketika mereka melihat ada Nakrot di bawah, ini bakalan jadi distraksi aja. Dan akan ada beberapa upaya trap yang akan di-create oleh tim Archangel kembali, Boy Kodok. Nah, ini dia. Masih ada satu kuda blast yang ternyata di counter dengan penggunaan Mavado Frost. Tapi sayang sekali, masih ada satu kesempatan lagi disuruh Enix. Bahkan coba hidup dengan Surikatosia. Nggak bisa. Harus tetap tumbang nampaknya. Sayang sekali nggak berhasil menemukan siapapun. Assurity dan kawan-kawan harus blunder terlebih dahulu. Dan Archangel akan memegang keunggulan kali ini. Aki-aki luar biasa sekali momentumnya ya. Gokil. Dan tadi lu lihat gak sih 20 ngebuka beberapa skill? Nggak ada rasanya, Pak. Ya. Nggak ada rasanya. Ini udah akhir sih kalau menurut gua sih ya untuk Yue ya. Karena udah reveal dan kita juga tadi sempat membuat beberapa mekanisme teori dari tim Archangel. Mereka bisa melakukan counter Yue dengan menggunakan trapping hero mereka dan akhirnya Mammoth Venom menuju ke bagian dalam. Tapi sayangnya Sterina di lini belakangnya di sana berdampak sangat negatif untuk tim Dewa United. Satu persatu kepil. Assurity sisa sendirian menjomblo nampaknya guys. Dan akhirnya Ion Blast berhasil menumbangkan seorang Haki-Haki. Tapi sayangnya di sana masih ada BOE yang membuat dia masih bisa Edo Tensei. Dan ini akan menjadi penutupan game. Kunai Blitz dibuka. Namun sayangnya nggak bisa menyelamatkan round untuk tim Dewa United. Dan akan ditutup menjadi 2-1 harusnya gamenya. 1 sama untuk Archangel saat ini.